ويجعلون ممن يكون كتابه. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ya, dikarenakan pada hari ini insyaallah seluruh santri akan menjalani liburan sampai tanggal 13 April 2025, maka barangkali ana akan berwasiat secara singkat yang sebetulnya wasiat ini sudah sering ana sampaikan bahkan secara langsung baru kemarin di Ikhwan. Ya, tapi ana ulang sebagai penguat agar tidak dilupakan oleh santri. Yang pertama, santri-santri sekalian adalah selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita semua. Yang ini disebut dengan muraqabatullah, ya, pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi jangan sampai kalian, santri-santri sekalian, hanya bertakwa kepada Allah, menghafal Al-Quran dan sebagainya, melakukan ibadah hanya di pondok saja. Tapi ketika sudah keluar dari pondok ataupun ketika liburan, maka kalian seperti orang yang melupakan Allah. Jangan sampai seperti itu. Ya, dimanapun dan kapanpun kalian berada, selalu ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Kemudian yang kedua, berbaktilah kepada orang tua kalian ya, selama liburan ini, ya, terutama yang jarang pulang. Ya. Yang jarang pulang, manfaatkan kesempatan seperti ini untuk memperbanyak bakti kepada orang tua secara langsung. Yang meskipun memang selama kalian di pondok pun itu juga terhitung berbakti kepada orang tua, yaitu dengan cara menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Yang nanti pahalanya juga insya Allah akan sampai kepada orang tua. Apalagi kalian menjadi anak yang soleh, ya, yang merupakan harta yang tidak akan terputus, amal yang tidak akan terputus untuk orang tua kalian. Sebagaimana kata Nabi SAW, salah satu amalan yang tidak akan terputus adalah waladun solihun yad'u lahu. Maka jadilah oleh kalian anak yang soleh, yang bisa mendoakan orang tua kalian, sehingga orang tua kalian mendapatkan amal meskipun nanti mereka sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, sekali lagi jangan sampai berlepas diri dari Al-Quran. Ya, kapanpun kalian adalah penghafal Al-Quran. Tanggung jawab kalian terhadap hafalan kalian itu kalian bawa sampai kalian meninggal dunia. Maka kapanpun dan dimanapun kalian harus selalu murajaah. Terutama hafalan-hafalan yang sudah kalian hafal, selalu ulang-ulang. Ya. Yang porsi idealnya adalah seluruh hafalan kalian bagi 10. Artinya 10 hari itu sebetulnya kalian sudah memurajaah seluruh hafalan kalian. Itu porsi idealnya. Tapi jika tidak bisa, maka jangan tinggalkan seluruhnya. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Apa yang tidak bisa didapatkan semuanya, tidak ditinggalkan sebagiannya. Maka fattaqullaha mastata'tum. Tapi jangan sampai terlena terutama oleh HP dan internet. Yang ini merupakan musuh kita semua. Jangankan kalian, anak-anakku, santri-santri sekalian. Kita saja orang dewasa seringkali bisa terjebak dengan maksiat yang ada di dalam HP dan internet tersebut. Apalagi kalian yang belum punya kepentingan terhadap benda-benda tersebut, belum punya urgensi di sana. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keseharian kalian. Kemudian pesan untuk wali santri sekalian, maka yang pertama, ketika santri-santri sudah berada kembali 100% di bawah pengawasan orang tua, maka hendaklah orang tua membimbing dengan bimbingan yang baik. Ya. Jangan sampai kita sebagai orang tua dikarenakan rasa sayang dan cinta kita yang berlebihan kepada anak, sehingga kita tidak tega untuk mengambil barang-barang yang bisa membuat mereka berbuat maksiat. Ya, kita fasilitasi mereka, tapi ternyata dengan fasilitas tersebut mereka berbuat maksiat. Maka itu kita juga bisa kena dosanya, wallahu a'lam. Ya, oleh karena itu, ya justru ketika kita betul-betul menyayangi anak-anak kita, mencintai anak-anak kita, maka kita ingin kebaikan untuk mereka. Ya. Barangkali jika mereka memang butuh hiburan, berilah, tapi secukupnya. Jangan sampai itu melalaikan mereka. Kita memberi fasilitas HP, kita biarkan seharian penuh, semalaman penuh, kita diamkan mereka, dan kita juga tidak tahu apa yang mereka lakukan. Maka bertakwalah kepada Allah dalam hal ini, yang sesungguhnya segala bentuk fasilitas yang kita berikan kepada anak-anak kita itu juga akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya. Kemudian yang kedua,
Ana mengingatkan bahwasanya hal yang paling banyak membuat santri kehilangan hafalan mereka adalah ketika mereka liburan panjang dan tidak memurojaah hafalan mereka. Itu adalah faktor utama yang paling sering membuat anak-anak lupa terhadap hafalan mereka. Maka dengan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru-guru halakoh mereka, bimbinglah mereka untuk memenuhi sebisa mereka target-target yang telah diberikan oleh guru-guru mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua, memberi taufik dan hidayah kepada kita semua. Kita, para guru, orang tua, dan juga santri sekalian, selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika liburan di bulan Ramadan, setelah Idul Fitri, dan sebagainya, dan seterusnya. Wallahu a'lam, barangkali ini saja yang bisa ana wasiatkan kepada santri dan wali santri sekalian. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.